Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanggal 14 dan 15 Januari 2022 berangkat dari Pekanbaru menuju Batu Besurat dan terakhir hari ini berada di kampung di daerah tempat berdakwah Syekh Al-Murabbi guru kita Zakaria Labaisati yang dikenal dengan Buyang Malalo di masa kecilnya. Kenapa kami berangkat? Apa yang kami cari? Apa yang kami tuju? Pertama, ziarah kubur ini adalah sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ziarah kubur ini membuat kita ingat kita juga akan mati seperti orang-orang yang sudah mati yang kita ziarahi. Yang ketiga, ketika kita ziarah kubur, kita akan menyebut nama-nama orang saleh. Kita akan mencoba merasakan kehidupan dari sejarah orang-orang saleh, sehingga ketika kita menyebut, ketika kita merasakan bagaimana orang-orang saleh hidup dahulu bermanfaat untuk umat, kita pula ingin mendapat rahmat dari Allah, karena bizikris salihin tanzilur rahmat. Dengan menyebut nama orang-orang saleh, menyebut kebaikan, sejarah hidup, riwayat hidup orang-orang saleh, Allah turunkan rahmat untuk kita. Kemudian kami ingin mereka yang kami kunjungi, ada Syekh Abdul Ghani, usia 150 tahun meninggal. Ada Syekh Abdul Rahman Batu Hampar, ada Syekh Sa'ad Munka, ada di antara Syekh Zakaria Labaisati dan para ulama yang lain. Mereka ini usianya ratusan tahun. Sepanjang hayat mereka digunakan untuk ilmu, untuk ibadah. Kita ingin mencoba mengukur diri. Sudah hidup 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Untuk apa kita gunakan hidup kita ini? Apakah kita bisa seperti mereka? Atau kita mengambil secuil cara hidup yang telah mereka lakukan untuk menjadi gaya hidup juga untuk kita? Agar ketika kita meninggal, seperti mereka kita datangi, anak cucu kita, murid-murid kita, muhibbin kita, siapapun orang yang pernah kenal dengan kita, mereka datang ke kubur kita, berziarah dan mendoakan kita, insya Allah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, perlu diingat, ziarah kubur itu bukan berarti kita ibadah kepada orang yang ada dalam kubur. Tapi ziarah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya berkunjung. Kita mengunjungi kuburan. Kuburan siapa? Orang saleh, wali Allah, para ulama. Maka ketika kita berkunjung kepada kuburan ulama, di situ kita akan membaca sejarah hidupnya. Kapan dia lahir, kapan dia wafat, di mana dia belajar, siapa gurunya, siapa muridnya, apa karyanya, apa dakwah yang telah dia buat untuk umat, bagaimana dia berdakwah, dan apa kiramahnya, dan apa yang dia tinggalkan untuk umat. Karena tidak sedikit para syekh, orang-orang yang hebat dahulu dengan ilmu mereka, mereka Allah muliakan dengan keramat, dan disaksikan oleh orang-orang hidup, dan ceritakan orang-orang saleh yang sanad mereka sangat bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita ziarah kubur, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah kita melakukan hal yang berseberangan dengan agama, tapi kita datang bercerita tentang sirah, tentang kehidupan biografi seorang ulama. Kita datang untuk mendoakan mereka, dengan segala kebaikan, dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan derajat yang mulia, dengan berbagai makam-makam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk agar mereka dan kita berkumpul bersama penghulu orang-orang saleh, penghulu orang-orang berilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan untuk mereka. Lalu kita berdoa untuk kita. Kita berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada orang yang dikubur. Karena siapapun muslim, dia akan berdoa kepada Allah. Doanya dimulai dengan Allahumma, doanya dimulai dengan Rabbana, doanya dimulai dengan Ya Allah, doanya dimulai dengan berbagai lafaz yang menyebut asma Allah, Bismillah, dan berbagai redaksi yang lain. Maka jangan kita salah dalam memahami orang-orang ziarah kubur. Dan jangan terbawa dengan isu orang ziarah kubur, dia sedang meminta kepada orang dikubur dan dia melakukan berbagai kesyirikan. Tidak. Karena ziarah kubur
bukan salah satu cara orang beriman untuk mencari Tuhan selain Allah, tapi mereka yakin Tuhannya adalah Allah, dan mereka ke tempat orang-orang yang dicintai Allah untuk mendapatkan rahmat, untuk merasakan bagaimana aura hidupnya orang-orang saleh, dan meningkatkan himmah mereka, tekad baik dalam hidup agar hidupnya lebih baik. Maka para sahabat, para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ada para ulama di dekat kita dikuburkan. Ada ulama dekat kita yang dia alim allamah. Dia bisa mengajarkan ilmu. Dia bisa membimbing kita. Dia didatangi orang jauh tapi kita tak pernah kenal dengan dia. Kita takut di akhirat nanti ketika orang jauh dapat syafaat dari beliau, dapat pertolongan bersama beliau di tempat dimuliakan Allah, kita justru jauh dari semua itu dan kita bahkan menjadi orang-orang yang merugi padahal kita dekat dengan orang yang dicintai Allah. Jangan pernah seperti seekor tikus yang mati di lumbung padi atau seekor burung yang mati di lumbung padi. Mudah-mudahan perjalanan-perjalanan religi seperti ini, ziarah para ulama, dihidupkan kembali oleh orang-orang saleh, para santri, penuntut ilmu, anak-anak yang hari ini belajar di pesantren. Mereka datang pada para ulama. Minimal sekali kita melakukan perjalanan untuk menunaikan hak mereka. Dulu mereka sudah banyak berkontribusi untuk umat. Hari ini kita datang mendoakan mereka sebagai balas jasa dari mereka. Sampai berjumpa dalam perjalanan wisata religi berikutnya. Kita akan kunjungi ulama yang sudah kita kunjungi dan ulama yang belum kita kunjungi. Semoga mereka semua adalah orang-orang berbahagia dengan kedatangan kita. Dan kita semua berbahagia bersama mereka di dunia dan di akhirat. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu, sehat afiat. Semoga istiqamah sampai akhir hayat dan kita husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.